Oke Sobat Kreatif, jumpa lagi di D&D Workshop. Adanya kurir makanan dan minuman online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood membuat UMKM di bidang kuliner semakin berkembang. Nah, buat kalian yang punya ide menjual minuman kekinian, di kesempatan seperti sekarang ini, langsung aja kalian gas ya. Kalau modal masih pas-pasan dan masih belum bisa beli cup sealer buatan pabrik yang harganya sekitar 700 sampai 1 jutaan, kalian bisa awali membuat cup sealer manual dengan modal yang cukup murah. Toh konsumen online itu nggak akan peduli kemasan minuman yang mereka terima itu. Kalian press menggunakan cup sealer pabrikan atau bikinan sendiri. Nah, setelah jualan kalian lancar, baru kalian nabung buat beli cup sealer yang bikinan pabrik. Ini khusus untuk kalian yang pengen segera buka usaha di rumah dengan modal minim. Oke, ini adalah video ketiga kami dalam membuat cup sealer manual. Yang mana di video kali ini kami akan membuat lebih simpel lagi dengan biaya bahan yang semakin kecil supaya teman-teman bisa segera menirunya dengan mudah. Gelas plastik dengan ukuran 10 sampai 22 oz itu bisa disil pakai alat ini karena pada dasarnya ukuran bibir gelas mereka ini sama ya, kecuali yang berukuran 200 ml ini beda, dia lebih kecil. Ya solusinya gampang aja, tinggal kalian rubah ukuran lubang cup sealernya. Baik, langsung aja kita praktekin gimana cara kerja cup sealer manual ini. Setelah kita isi dengan air atau minuman, pastikan bibir cup plastik tidak kena tetesan ya. Di sini saya kasih contoh cup dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari 10 oz, 14 oz, dan 22 oz. Kita masukin ke lubang cup sealer, lalu kita tarik plastik sealernya, dan sesuaikan lalu paskan posisinya. Setelah pas, kita kunci bagian pangkal dengan menyetrika ujungnya supaya posisi plastik nggak berubah. Oh iya, untuk setrikanya gunakan suhu yang paling panas ya, supaya hasil sealernya betul-betul menyatu. Nggak usah khawatir plastiknya bakal leleh, karena plastiknya ini khusus ya. Yang bagian atas itu tahan panas, jadi yang meleleh ini hanya bagian bawahnya saja. Setelah itu panaskan semua bagian bibir gelas secara merata menggunakan setrika yang sudah panas ini. Kemasan ini nggak cuma bisa buat minuman ya. Kalau kalian mau menjual permen, jelly, cemilan seperti makaroni, usus ayam crispy, kalian bisa beli secara grosir atau kiloan dan bisa kalian jual ecer dengan kemasan ini. Pastinya lebih menarik ya, apalagi sekarang sudah toko-toko online itu bisa kalian akses dengan mudah. Apalagi kalian kasih stiker yang unyu-unyu, pasti bakal laris. Bahkan gelas yang ukuran 22 oz ini bisa diisi dengan milidi loh teman-teman. Tingginya cukup. Oke, kalau caranya sudah benar, hasil sealnya ini akan kuat dan kedap seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau kita manasinnya kurang merata atau bagian bibir gelasnya ada yang kebasahan, hasilnya akan bocor seperti ini. Jadi dibutuhkan adaptasi juga ya. Tapi lama-kelamaan kalian pasti akan terbiasa dan bisa menyegel cup sealer dengan baik seperti ini. Gimana? Mantap kan? Dengan modal yang minim, kalian bisa segera membuka usaha. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe D&D Workshop. Buat kalian yang pengen tahu cara pembuatan cup sealer ini, tonton videonya sampai selesai. Supaya agak rileks, kalian siapkan dulu kopinya. Baik teman-teman, kita langsung kerjakan di workshop. Bahan yang saya gunakan di sini adalah triplex dengan tebal 5 mm dan 15 mm untuk bagian bodinya, serta kayu tongkat pramuka untuk as roller plastik sealernya. Body cup sealer didominasi oleh triplex 5 mm dan yang tebal 15 mm hanya untuk bagian depan dan belakangnya saja, supaya ringan, kokoh, dan mudah disekrup. Untuk ukuran potongannya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Perhitungkan lebar roll plastiknya, ukuran lubangnya, dan juga mau kalian buat berapa lubang. Seperti contoh, kami akan membuat yang berisi 3 lubang aja. Triplex 5 mm bisa kalian potong menggunakan cutter
Dan yang 15 mm bisa kalian potong menggunakan gergaji manual atau gergaji mesin. Di sini supaya cepat saya gunakan table saw yang rendah daya dan senyap ini. Kalau kalian penasaran ini table saw apa, bisa kalian cek linknya di atas ya. Setelah proses pemotongan selesai, sekarang kita lubangi triplex 5 mm khusus untuk yang bagian atas saja. Sesuaikan diameternya dengan ukuran gelas yang akan kalian gunakan. Kalian bisa gunakan scroll saw, gergaji triplex manual, atau seperti yang saya lakukan ini, saya gunakan bor dengan mata bor variable hole saw. Untuk ulasan mengenai variable hole saw ini, bisa kalian cek di kolom deskripsi atau klik link di atas. Selanjutnya kita amplas lubang bekas bor supaya halus. Tapi ini nggak harus pakai mesin drum sander seperti ini ya. Kalian juga bisa gunakan amplas manual. Di sini karena kami sering membuat pesanan konsumen, sehingga gerinda duduk ini kami modifikasi menjadi mini drum sander. Setelah cukup halus, saatnya kita cek kesesuaian ukuran lubang gelas dengan kap plastik yang akan kita gunakan. Pastikan gelasnya bisa duduk secara merata seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita lubangi salah satu bodi samping untuk kontrol bagian bawah dari kap plastik. Gak ada patokan khusus, gak ada ukuran khusus, yang penting rapi aja. Kalian bisa gunakan gergaji triplex manual atau mesin jigsaw seperti ini. Buat kalian yang ingin tahu ulasan mengenai jigsaw baterai ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Linknya saya taruh di sana ya. Atau bisa kalian klik link di pojok atas. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tumpuk kedua bodi samping cup sealer dan potong lengkung satu sudut di bagian belakang supaya rapi dan gak terkesan tajam. Seperti ini hasilnya. Amplas sudutnya supaya rapi dan halus. Tentukan titik-titik di mana kalian akan memasang skrup supaya rapi dan kepala skrupnya rata dengan bodi. Gunakan countersink. Bor as tengah dari potongan tongkat pramuka. Gunakan mata bor 3 mm. Oke, sudah selesai semua. Saatnya kita rakit.
Setelah selesai finishing, kita tes langsung cup sealer manual ini. Tapi sebelumnya kita pasang plastik rollnya dulu dengan cara melepas as kayunya terlebih dahulu. Kencangkan kembali menggunakan skrup. Baik, sudah selesai. Saatnya kita coba. Oke teman-teman, prinsipnya seperti itu. Saya yakin kalian bisa bikin yang lebih rapi daripada ini. Kekurangan ya seperti kalian lihat ya, kita juga harus memotong secara manual kelebihan plastik di bibir cup. Namanya juga DIY, bukan pabrikan. Oke, saya rasa cukup sekian. Selamat mencoba. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Andy Workshop. Sampai jumpa di video menarik yang lainnya.